warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu komite, bapak ibu guru, kemudian ananda-ananda kami semua sudah memenuhi undangan ibu dalam rangka diskusi tentang program sekolah yang akan ibu lakukan atau yang akan ibu laksanakan. Adapun program sekolah yang akan ibu lakukan, akan ibu laksanakan ini bernama Klinik Kesehatan Remaja. Di sini mengapa ibu angkat tentang klinik kesehatan remaja? Karena klinik kesehatan remaja ini berpotensi untuk melayani kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa kita di sekolah, terutama anak-anak yang rentan terhadap pergaulan-pergaulan yang tidak baik di luar, kemudian mendapat solusi yang baik lagi dari para ahlinya nanti. Jadi di sini anak-anak ibu, bapak ibu komite dan bapak ibu guru, adapun program klinik kesehatan remaja ini yang saya buat, yaitu saya menggambarkan bahwa remaja merupakan masa yang sangat berharga bila mereka berada dalam keadaan kondisi kesehatan fisik dan psikis yang baik. Di dalam masa remaja terjadi apa yang dinamakan growth spurt atau pertumbuhan cepat juga pubertas. Pada fase tersebut terjadi pertumbuhan fisik disertai pengembangan mental, kognitif, psikis, juga terjadi proses tumbuh kembang reproduksi yang mengatur fungsi seksualitas. Kemudian juga mengarah kepada perlindungan anak. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan anak di dalam klinik kesehatan remaja ini sangat kita perhatikan. Kemudian anak-anak ibu, adapun beberapa ide untuk kegiatan klinik remaja ini mengundang kesehatan dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan bekerja sama dengan dinas kesehatan, puskesmas, dinas sosial, kepolisian, tokoh agama, alumni yang sudah berkarir dan jurnalistik. Jadi intinya klinik kesehatan remaja ini sangat baik kita adakan di sekolah kita berhubungan dengan pelayanan terhadap murid di sekolah. Kira-kira dengan program yang saya buat ini ada yang memberi masukan atau saran-saran Bapak Ibu, anak ibu sekalian, ibu komite? Masih langsung saya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti ini atau waktu dari komite. Saya ingin menanyakan kira-kira apa hasil sekolah yang ibu implementasi dalam modul ini, dalam klinik remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah, orang tua siswa yang mewakili, kemudian kepada guru Ibu Juliati sebagai saksi saya telah memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya kepada saya untuk memaparkan atau mendiskusikan program terbaru yang saya buat tentang klinik kesehatan remaja. Baik Bapak, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang program yang saya buat ini Pak. Jadi program kesehatan remaja ini saya membuatnya bahwa saya memandang sangat perlu adanya klinik kesehatan remaja ini di sekolah kita. Yang mana tujuannya adalah memang digunakan untuk pelayanan terhadap murid, terutama untuk kesehatan fisik dan psikologis. Kemudian di situ juga Pak, bahwa remaja ini merupakan masa yang sangat berharga. Bila kita perhatikan bahwa remaja ini dalam kondisi kesehatan fisik dan psikis serta pendidikan yang baik. Di dalam masa remaja terjadi apa yang dinamakan growth spurt atau pertumbuhan cepat, juga pubertas. Jadi pada fase-fase ini yang dialami anak-anak kita. Jadi untuk itu dengan berpengalaman bahwa anak-anak kita ini banyak mengalami hal-hal yang mengganggu proses pembelajarannya, terutama tentang psikologisnya, saya membuat suatu program yang disebut dengan program klinik kesehatan remaja. Kemudian untuk program ini Bapak, bisa Bapak lihat dari yang saya kasih dan program saya, bahwa di sini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini nantinya akan mengundang ahli kesehatan. Di sini juga ada diskusi kelompok, kegiatan olahraga, kesehatan mental, kesehatan fisik, hubungan antar pribadi, teknologi dan sosial serta masa depan. Jadi tujuan juga di sini ada
Pertama, tujuan dari klinik kesehatan ini saya buat agar remaja dapat menerapkan pola perilaku sehat, yaitu terhindar dari pernikahan dini, seks pranikah atau seks bebas, serta terhindar dari penggunaan nafsa. Yang kedua, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya, serta penguatan mental guna menangkal bahaya pengaruh narkotika, psikoterapika, dan bahaya pengaruh pornografi. Yang ketiga, tujuannya ini mengarah cara berpikir positif dan pergaulan positif serta meningkatkan semangat belajar. Jadi dengan adanya klinik kesehatan remaja ini, tentu kegiatan-kegiatan yang dibuat mendukung dari tujuannya, di mana kerjasama kita ini tidak lepas dari dinas kesehatan atau puskesmas, kemudian dinas sosial, kepolisian, tokoh agama, alumni yang sudah berkarir dan jurnalistik. Jadi saya minta saran atau pendapat Bapak Kepala Sekolah dan orang tua, kira-kira bagaimana dengan program yang saya buat ini, apakah bisa dilaksanakan atau tidak, seperti itu Pak. Saya dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan ini. Saya kalau melihat ini apa yang Ibu sudah paparkan, nama-nama kegiatan ini programnya klinik kesehatan remaja. Pada prinsipnya kami sudah membaca ini apa yang Ibu rencanakan ini sangat bagus ya. Kami mendukung kegiatan ini ya. Kami melihat pihak sekolah pertama akan membantu untuk kegiatan ini, apa-apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kalau kita lihat tujuannya agar remaja dapat menerapkan pola perilaku sehat. Ini memang lihat sudah menjadi program sekolah. Lingkungan yang bersih, jualan yang cantik, yang kita sudah mengimbau juga orang tua yang membawa bekal anaknya untuk membawa bekal dengan tujuan maksudnya ini makanan yang dimakan anak itu makanan yang sehat yang sudah diatur dari rumah. Kemudian dengan tujuan yang kedua ini saya lihat ini ada melakukan perilaku hidup bersih dan sehat baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Dengan program ini nanti kita melakukan pembiasaan bagi anak-anak, tidak hanya di sekolah dan juga di lingkungan luar dan di rumah. Kemudian juga menghindari menangkal bahaya pengaruh narkotika. Ini bukan menjadi program sekolah, bahkan program pemerintah. Hal-hal ini memang perlu kita lakukan di sekolah juga dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak hanya yang sudah kita buat di sekolah, tapi juga ada upaya-upaya dari kita program seperti ini. Jadi silakan laksanakan, dan kita akan membantu apa-apa yang dibutuhkan di Persida untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kita juga mendukung tujuan ketiga ini mengarah cara berpikir positif. Ini mau kita tidak hanya di sekolah ini, sehingga keluar dari sekolah SMK ini nanti mereka memang mampu beradaptasi dengan masyarakat, sehingga lulusan kita menjadi anak yang baik atau warga masyarakat yang baik. Kemudian ada hal-hal yang mungkin Ibu tidak perlukan seperti ruangan segala macam. Kita banyak ruangan di sekolah ini bisa dimanfaatkan dan kemudian bisa berkoordinasi dengan bapak ibu guru kita yang ada, apakah itu OSIS, apakah itu KIS dan lain sebagainya. Kita akan instruksikan nanti untuk dibantu melaksanakan kegiatan ini sampai nanti nampak hasil. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik. Apa-apa hal yang perlu nanti silakan Ibu tidak sampaikan, dan kita akan mensosialisasikan kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah ini dan stakeholder yang ada termasuk komite sekolah nanti. Dan saya itu. Baik, terima kasih Pak ya atas dukungan Bapak terhadap program yang saya buat ini. Insya Allah lancar dan sukses, karena nanti setelah ini saya akan membuat rencana tindak lanjut Pak. Terima kasih Pak. Kemudian mungkin ada dari orang tua, silakan Bu kalau ada yang mau ditanyakan tentang program yang saya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari orang tua siswa. Setelah saya melihat program yang disampaikan di sini, program ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena dengan program ini sangat membantu siswa dalam mengatasi masalahnya. Dan program ini juga dapat meringankan beban orang tua sedikit banyaknya ya. Jadi saya doakan semoga program ini segera berjalan dan kita dapat melaksanakan dan membuat
kita dapat melaksanakan dan dapat menjaga apa ya? dapat merubah perilaku siswa dari yang tak baik menjadi baik tersebut. Itu saja dari saya, Bu. Oke, makasih Bu Rini sebagai orang tua, juga Pak Tengku sebagai orang tua siswa yang saya undang untuk program saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan dan Bapak Palsuan harapkan berjalan dengan baik. Demikianlah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Desi ya, oke. Baik Bu Desi, terima kasih sekali sudah menerima saya di dalam kegiatan saya ini, program sekolah yang akan saya buat ke depan itu klinik kesehatan remaja, Bu. Karena kita ketahui dari tidak lanjut dari Ibu Sdayanti kemarin bersama Pak Taufik, perlu kiranya membuat wadah, di mana wadah ini kan di mana kami guru dan siswa-siswa lain bisa curhat, bisa ada tempat sebagai tempat mengadu tentang hal-hal yang berhubungan psikologis, fisik mereka. Jadi untuk yang lebih luasnya itu kami buatlah suatu program sekolah yang dinamakan klinik kesehatan remaja. Jadi klinik kesehatan remaja ini Bu, ini berhubungan dengan hal-hal kesehatan fisik dan psikologi anak. Jadi ada pun nanti di pengertian ini saya buat di sini, kemudian ada pun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ranah kesehatan remaja ini Bu. Ini yang pertama kita mengundang ahli kesehatan. Di sini kegiatannya adalah berbentuk sosialisasi yang berhubungan dengan kesehatan mental dan fisik, kemudian bisa berhubungan dengan dinas sosial. Memang dinas sosial secara rutin datang dia minta memberi sosialisasi, baik itu sosialisasi nafsa dan sebagainya. Kemudian di sini kegiatannya kan ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini yang terkait dengan melatih anak untuk berspektif mereka terkait kesehatan mental dan fisik. Jadi diskusi kelompok ini melibatkan tutor sebaya juga. Nah, kemudian kegiatan olahraga nanti kita menggunakan kegiatan olahraga juga Bu. Di sini kan seringkali terkait kegiatan olahraga dapat mencegah dari berbagai penyakit dan dapat memberi fokus kepada remaja untuk aktif di bidang minat dan bakatnya. Salah satu garatnya mengarahkan anak ke hal yang positif. Ini kan guru olahraga yang bergerak di sekolah. Kemudian kesehatan mental, di sini kami akan membuat kegiatan tentang sosialisasi juga ini, tentang topik stres, kecemasan, depresi, dan gangguan makan menjadi isu yang penting bagi remaja. Remaja dengan tema kesehatan mental dapat membantu siswa memahami pentingnya menjaga kesehatan mental dan mengatasi masalah terkait dengan kesehatan mental. Tapi isu-isu tentang menggunakan makanan sehat. Kemudian kesehatan fisik, nah ini berhubungan dengan sosialisasi juga nantinya Bu, berhubungan dengan bagaimana anak ini bisa diet yang baik, tidur yang cukup, kebiasaan hidup sehat, kemudian hubungan antar pribadi, kemudian juga nanti ini yang paling rawan ini Bu, teknologi dan media massa. Nah, teknologi media massa ini Bu, remaja sering terpapar dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dullah. Selamat pagi Pak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Dullah karena sudah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan program terbaru yang saya buat di sekolah yang melibatkan keterkaitan Bapak sebagai budayawan Kabupaten Meranti Pak. Jadi di sini Pak ada program sekolah yang akan saya laksanakan adalah klinik kesehatan remaja. Saya ketahui bahwa di sekolah kami ini rentan dengan kejadian-kejadian yang merugikan masa depan anak yang mungkin disebabkan oleh pergaulan mereka atau hal-hal yang mereka tidak tahu. Jadi untuk mendukung meminimalisir kejadian-kejadian tersebut, saya membuat suatu program yaitu program klinik kesehatan remaja. Di mana klinik kesehatan remaja ini Pak bertujuan untuk satu, agar remaja dapat menerapkan pola perilaku sehat, yaitu terhindar dari
pernikahan dini, seks pranikah atau seks bebas. Kemudian untuk kegiatan olahraga di sini jelas peran andilnya guru olahraga dalam mengarahkan anak itu untuk lebih aktif di dalam minat dan bakatnya. Kemudian juga ada kegiatan kesehatan mental. Kesehatan mental ini saya nanti akan bekerja sama dengan dinas kesehatan juga, dinas puskesmas yang berhubungan dengan psikologis anak, juga nanti berhubung dengan psikologis dari provinsi Ibu Rusdayanti. Kan kita mau juga tuh. Kemudian juga berhubungan dengan kesehatan fisik, ini klinik remaja ini untuk anak-anak kita ini lebih diberdayakan kemampuan tentang lingkungan sehat. Sehat ini dalam arti baik dan sehat pergaulan, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menguat mereka, seperti ada public speaking, kegiatan-kegiatan melukis atau kegiatan-kegiatan cinta alam yang bisa mereka buat yang sifatnya menghindari dari pengaruh jahat. Kemudian yang terakhir nanti Pak, teknologi dan media sosial. Nah, di sini jelas suatu sosialisasi anak yang seperti kita lakukan kemarin Pak, waktu SMK udah melaksanakannya Mobile Legends, mobile itu Pak. Nah, mobile itu salah satu generasi muda. HP ini selain dari hal-hal itu bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Nah, jadi inilah yang akan saya lakukan Pak nanti Pak di klinik kesehatan remaja ini secara garis besarnya, yang insya Allah nantinya ada rencana tindak lanjut ke depan. Jadi di sini saya minta saran atau masukan-masukan Bapak sebagai budayawan nanti terhadap klinik kesehatan remaja itu. Jadi ini suatu program yang luar biasa yang insya Allah kalau seandainya dijalankan dengan baik, mudah-mudahan ramai anak-anak kita yang dapat terbantu, kemudian mereka nanti dapat akan muncul generasi-generasi ke depan yang jauh lebih mumpuni. Sebab bukan apa-apa, khusus di Meranti, anak-anak Meranti tidak ada yang bodoh, kan? Kalau kan di daerah sana tidak ada anak-anak Meranti yang ke belakang, itu tak ada semua. Nyatanya ketika mereka sampai keluar, mereka berhasil. Anak-anak Meranti rata-rata adalah orang-orang yang sebetulnya mereka belum mendapatkan tempat yang cocok. Kalau gurunya cocok, kemudian mereka dapat laman bermain yang cocok. Saya anggap ini dalam konteks pendidikan, nanti laman bermain, dalam konteks budaya laman bermain mereka. Nah, laman mereka nanti bersosialisasi, bahasa mungkin ini kan. Nah, laman tempat mereka dapat nanti berinteraksi sama dia, bersosialisasi, berinteraksi. Nah, nanti disinilah mereka nanti dapat sama-sama berdiskusi. Nah, pengembangan semacam ini perlu digalakkan. Kalau seandainya ini nanti sudah terbentuk, sudah ada, ini perlu dilanjutkan. Karena tanpa keberlanjutan, ini juga nanti stagnan ya, juga tak ada hasilnya. Nah, untuk anak-anak remaja pada hari ini, seperti saya katakan tadi, mungkin saya lebih menekankan kepada menyarankan kepada ibu dan bapak. Mungkin yang paling penting itu adalah terkait dengan narkoba. Dua hal yang paling penting ini. Pertama, masalah bagaimana etika mereka, akhlak mereka. Karena pemerintah juga saya tengok menggalakkan tentang berakhlak. Mulai dari ASN sampai honorer semua segala macam sekarang ini pemerintah ada program berakhlak. Nah, ini saya rasa ini juga merupakan salah satu yang mendukung program itu. Kemudian dari ada istiadat kita, tentu kita sama-sama maklum, anak itu merupakan utang orang tua. Anak itu zuriat, lepas itu ada utang orang tua pada anak. Apa utang orang tua itu adalah benda dia pelihara.
Nah, pada konteks bela dan pelihara ini,